Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi geografi, yaitu tentang mitigasi bencana alam. Materi ini bisa kalian temukan di bab 3 kelas 11 semester genap. Sebelum mengenal lebih jauh tentang materi yang akan saya sampaikan, kita akan berkenalan dulu dengan apa sih itu bencana. Bencana sendiri merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Nah, bencana ini dibedakan menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Yang pertama yaitu bencana alam. Biasanya dipengaruhi tenaga dari dalam bumi atau endogen dan luar bumi atau eksogen. Bencana alam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bencana geologi, yang disebabkan aktivitas tektonisme atau pergerakan lempeng tektonik dan vulkanisme atau aktivitas gunung api. Yang pertama adalah gempa. Wilayah rawan gempa di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan di Kalimantan jauh dari sumber gempa, maka dari itu belum pernah mengalami gempa. Bagi kalian yang tinggal di Kalimantan, mungkin akan merasa aman karena belum pernah merasakan apa itu gempa. Kekuatan getaran gempa diukur menggunakan seismograf. Satuan ukur kekuatan gempa dinyatakan dalam momen magnitude atau mm dan skala Richter atau SR. Kekuatan guncangan gempa sangat dipengaruhi kedalaman pusat gempa. Makin dalam pusat gempa, makin kecil guncangannya. Sebaliknya, makin dangkal pusat gempa, makin besar guncangannya. Gempa memunculkan gelombang seismik yang merambat ke segala arah, di bagian dalam dan permukaan bumi. Gelombang seismik ini bisa kita ibaratkan seperti saat menggulung karpet. Nah, di sini ada gambar skala magnitudo gempa bumi. Yang pertama ada magnitudo 2,5 atau kurang. Efek gempanya yaitu biasanya tidak terasa, tetapi dapat terekam oleh seismograf. Yang kedua 2,5 hingga 5,4. Sering kali terasa tetapi menyebabkan kerusakan ringan. Yang ketiga 5,5 hingga 6. Kerusakan ringan pada bangunan dan struktur lainnya. Yang keempat 6,1 hingga 6,9. Dapat menyebabkan banyak kerusakan di wilayah padat penduduk. Selanjutnya 7,0 hingga 7,9. Gempa bumi besar menyebabkan kerusakan yang serius. Dan yang terakhir 8 atau lebih. Gempa bumi hebat dapat menyebabkan kehancuran di wilayah sekitar epicenter secara menyeluruh. Selanjutnya, yaitu tentang erupsi gunung api. Secara geologis, wilayah Indonesia berada pada jalur gunung api dunia, yaitu cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Selain itu, Indonesia juga dilalui jalur pegunungan muda dunia, yaitu pegunungan Mediterania di sebelah barat dan pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur, yang menyebabkan Indonesia rawan bencana gunung api karena banyaknya rangkaian gunung api. Bisa teman-teman lihat sekalian, di sini ada gambar Ring of Fire yang berbentuk tapal kuda. Indonesia berada di sini yang menyebabkan Indonesia memiliki rangkaian gunung api. Erupsi gunung api merusak lingkungan sekitar dan mengancam keselamatan penduduk. Saat erupsi, lava mengalir keluar dari kawah dan menyebabkan kebakaran yang merusak permukiman, lahan pertanian, dan daerah yang dilewatinya. Lava yang bercampur air hujan dapat menimbulkan banjir lahar. Selain lava, material batu, kerikil, pasir, abu vulkanik, dan gas atau awan panas menyembur ke atas. Selain dampak negatif, letusan gunung api ini juga menimbulkan dampak positif, yaitu tanah di sekitar letusan gunung api menjadi subur dan banyak daerah penghasil batu dan pasir. Dari gambar yang sudah saya cantumkan, di sini adalah saat terjadinya erupsi gunung api yang mengeluarkan lava. Sedangkan di sebelahnya adalah erupsi gunung api yang mengeluarkan wedus gembel atau bisa disebut dengan awan panas. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah tsunami. Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang laut. Tsunami sendiri dipicu dengan adanya pergerakan lapisan batuan di dasar laut seperti pengangkatan atau penurunan dan atau pergeseran atau sesar lapisan batuan. Tsunami juga dapat dipicu letusan gunung api atau longsoran di dasar laut. Gelombang tsunami datang secara bertahap dari tengah laut.
Sedangkan kecepatan tsunami di tengah laut mencapai 500 sampai 1000 km per jam dengan ketinggian 1 meter saat mendekati pantai. Kecepatan gelombang menurun 30 km per jam, akan tetapi ketinggian gelombang bertambah hingga mencapai 30 meter. Gambar yang sudah saya cantumkan yaitu gambar pertama adalah saat terjadinya tsunami. Gelombang naik hingga menghancurkan daerah di sekitarnya. Dan gambar yang di bawah adalah setelah terjadinya tsunami. Ini adalah bekas tsunami Aceh dan hanya tersisa masjidnya. Yang keempat adalah longsor. Di daerah berlereng terjal dan berbatuan tidak stabil seperti perbukitan atau pegunungan, sering terjadi longsor. Longsor biasanya terjadi saat musim hujan. Ketika hujan, air hujan meresap ke tanah dan membentuk bidang luncur. Akibatnya, lapisan tanah bagian atas mudah tergelincir atau longsor. Longsor juga dapat terjadi akibat lingkungan yang rusak akibat perilaku manusia, yaitu berupa pengundulan lahan. Gambar yang saya cantumkan adalah saat terjadinya longsor yang menyebabkan rumah-rumah di sekitar daerah longsor menjadi rusak. Yang kedua adalah bencana hidrometeorologi. Yang pertama ada banjir, merupakan genangan air di daratan yang cukup luas. Banjir terjadi akibat sungai atau saluran air tidak mampu menampung limpasan dari air hujan. Yang kedua ada kekeringan, yaitu terjadi karena cadangan air berkurang. Akibatnya, lahan jadi kering dan vegetasi tidak dapat tumbuh. Yang ketiga, angin puting beliung. Angin puting beliung bergerak berputar seperti spiral selama 5-30 menit dengan kecepatan 60-90 km per jam dan menyapu wilayah sepanjang 5-10 km. Tiga gambar yang saya cantumkan adalah bencana banjir, kekeringan, dan puting beliung. Yang pertama adalah banjir. Saat terjadi banjir, dapat menyebabkan wabah penyakit karena banyaknya anak-anak atau orang yang berendam dan berenang di dalam air bekas banjir. Yang kedua yaitu bencana kekeringan. Di sini vegetasi tidak dapat tumbuh dengan baik, maka akan terjadi kekurangan bahan pangan sehingga menyebabkan pengurangan gizi atau gizi yang buruk. Yang ketiga adalah angin puting beliung. Angin puting beliung dapat merusak rumah-rumah warga atau bangunan-bangunan warga. Yang ketiga adalah bencana ekstraterestrial, disebabkan karena benda-benda langit seperti meteor yang membentur permukaan bumi. Benda-benda langit yang membentur permukaan bumi menimbulkan bencana alam besar bagi makhluk hidup di bumi. Menurut para pakar, fenomena punahnya hewan purba dinosaurus disebabkan bencana ekstraterestrial. Pada saat itu, benda-benda angkasa seperti komet, meteor, dan asteroid membentur bumi sehingga memusnahkan semua hewan dinosaurus. Bencana non-alam. Contoh dari bencana ini yaitu seperti pandemi COVID-19, gagal teknologi, dan wabah penyakit. Bencana sosial yaitu terjadi akibat perilaku manusia seperti konflik sosial antar kelompok masyarakat dan teror. Gambar pertama adalah saat terjadinya bencana yang disebabkan oleh benda langit. Gambar kedua adalah pandemi COVID-19 yang merupakan contoh dari bencana non-alam. Dan yang ketiga adalah gambar pertikaian atau konflik antar suku yang bisa masuk ke dalam bencana sosial. Yang B, tindakan mitigasi bencana. Yang pertama adalah gempa. Sebelum gempa, yaitu melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa, seperti merunduk, melindungi kepala, berpegangan, dan bersembunyi di kolong meja. Yang kedua, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Yang ketiga, memperhatikan daerah rawan gempa dan aturan tentang penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat, membangun konstruksi rumah atau gedung yang tahan guncangan gempa dengan fondasi kuat. Selain itu, tindakan merenovasi bagian bangunan yang sudah rentan terhadap gempa. Dan yang terakhir, menyiapkan rencana penyelamatan diri apabila terjadi gempa. Mitigasi setelah gempa yaitu yang pertama, tetap waspada terhadap gempa susulan. Yang kedua, jika berada di dalam bangunan, segera menyelamatkan diri. Perhatikan reruntuhan dari benda-benda yang membahayakan. Yang ketiga, periksa kemungkinan adanya api dan terjadinya kebakaran. Yang keempat, jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Kelima, berdirilah di tempat terbuka, jauh dari bangunan atau instalasi listrik dan air. Keenam,
Jika di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, memantau informasi terbaru terkait kejadian gempa dari pihak berwenang. Yang kedua yaitu mitigasi erupsi gunung api. Sebelum terjadi erupsi gunung api, mitigasi yang dilakukan adalah yang pertama, memperhatikan pengumuman dari pihak berwenang dan perkembangan aktivitas gunung api. Yang kedua, menyiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengatasi gangguan debu vulkanik. Yang ketiga, mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Keempat, menyiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak erupsi meluas di luar prediksi ahli. Dan yang kelima, menyiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, lampu senter, dan baterai cadangan, serta uang tunai yang cukup dan obat-obatan khusus sesuai pemakai. Mitigasi saat erupsi. Yang pertama, tidak berada di lokasi yang dihimbau dikosongkan oleh pihak berwenang. Yang kedua, menjauhi lembah atau sungai yang berhulu di daerah gunung. 3. Menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Yang keempat, mengenakan kacamata pelindung, jangan memakai lensa kotak, menghindari tempat terbuka, dan melindungi diri dari abu vulkanik dengan mengenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Sedangkan setelah erupsi gunung api, mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengurangi paparan abu vulkanik, menghindari mengendarai sepeda motor atau mobil di daerah hujan abu vulkanik karena merusak mesin, membersihkan atap dari timbunan abu vulkanik karena bebannya dapat merobohkan atap dan merusak atap rumah atau bangunan. Mewaspadai wilayah aliran sungai yang berpotensi terjadi banjir lahar pada musim hujan. Yang ketiga adalah tsunami. Sebelum terjadi tsunami, mitigasi yang dilakukan yaitu yang pertama, mengetahui tanda-tanda akan terjadinya tsunami setelah gempa, seperti gempa lama dan terasa kuat. Air laut surut, bunyi gemuruh dari tengah laut, dan banyak ikan menggelepar di pantai yang airnya surut. B. Memantau informasi dari berbagai media resmi mengenai potensi tsunami setelah gempa. C. Beralih ke tempat tinggi dan berdiam diri di tempat itu untuk sementara waktu setelah gempa besar mengguncang. D. Menjauhi pantai setelah gempa besar atau air surut tiba-tiba. E. Mengetahui tingkat kerawanan tempat tinggal terhadap bahaya tsunami dan jalur evakuasi tercepat ke daerah lebih tinggi. Yang keempat adalah longsor. Mitigasi sebelum longsor yaitu mengenali daerah rawan longsor, mengurangi keterjalan lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng dengan drainase yang baik, menghindari pembangunan pemukiman dan fasilitas utama di daerah rawan longsor, terasering dengan sistem drainase yang tidak meresapkan air ke dalam tanah, penghijauan dengan tanaman berakar dalam dan jarak tanam yang tepat, serta di bagian diunduh 21 dasar ditanami rumput, mendirikan bangunan dengan fondasi kuat, melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, membuat tanggul penahan runtuhan batuan, menutup selokan atau rekahan di lereng bagian atas agar masuknya air ke tanah lebih lambat. Saat longsor, mitigasinya yaitu segera melakukan evakuasi dengan menjauhi suara gemuruh atau datangnya longsoran. Yang kedua, jika mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Sedangkan setelah longsor, yaitu hindari daerah longsor karena kondisi tanah yang labil. Yang kedua, jika hujan turun setelah terjadi longsor, antisipasi longsor susulan. Yang kelima adalah banjir. Mitigasi setelah banjir yaitu 1. Membersihkan rumah menggunakan antiseptik, terutama bagian lantai. 2. Menyediakan air bersih untuk mencegah penyakit seperti diare. 3. Mewaspadai munculnya hewan berbisa atau hewan penyebab penyakit. 4. Mewaspadai terjadinya banjir susulan. Yang keenam adalah kekeringan. Mitigasi saat kekeringan atau saat terjadinya kekeringan, yaitu 1. Masyarakat disarankan untuk memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. 2. Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih. 3. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita. Yang terakhir yaitu mitigasi angin puting beliung. Sebelum itu, mitigasi yang dilakukan adalah 1. Membuat rumah atau bangunan yang kukuh. 2. Meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. 3.
Memperhatikan tanda-tanda terjadinya angin puting beliung seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap yang berlangsung hingga sore hari. Saat terjadi angin puting beliung, mitigasinya yaitu membawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin, menutup jendela dan pintu, mematikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Yang keempat, jika akan ada petir menyambar, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. 5. Jangan tiarap di atas tanah, dan lain-lain. Setelah terjadi angin puting beliung, mitigasinya yaitu 1. Memastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. 2. Jika ada korban, segera berikan pertolongan darurat. 3. Jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, atau kerusakan lain, segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. 4. Jika puting beliung terjadi saat Anda dalam perjalanan, teruskan kembali dengan berhati-hati. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diresapi dan dicatat supaya lebih paham. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.